Empat. Ya. Ini bukan pencitraan. Ya, karena lama duduk lupa berdiri. Ya Pak ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, majelis Iqra Wartaqi di bawah bimbingan Ustadz kita, kawan saya Ustadz Nur Rahman hafizahullahu ta'ala, dan juga Sohibul Bait sama-sama kita hormati Bapak Mitsuo ya, Awamura beserta segenap keluarga sedang ada keperluan di luar dan diwakili oleh Dr. Tito ya. Alhamdulillah. Dan juga para jamaah sekalian nih, tadi disinggung-singgung senior ya Ustadz Nur Rahman ya. Para senior berarti ini majelis ini pesertanya nih Lolita, lolos 50 tahun. Lolita. Nah jarang yang jelita ini, jelang 50. Sebelah kiri saya Rocky, rombongan aki-aki. Maaf ya. Ya ini ada kaitannya sama bahasan. Ustadz Norman nanya, waduh saya ngelihat begini saya ganti aja deh istilahnya, tapi substansinya sama. Mungkin yang sudah beredar itu, you are what you think. Ini bahasa kampus ini. Pak Dr. Tito mau udah mahir dia, karena sering ketemu orang asing dia itu. Nah, ini pentingnya bagi seorang muslim. Mindset, pola pikir. Mindset ya, pola pikir. Makanya you are what you think. Anda bergantung pola pikir Anda. Termasuk yang kita lalui sama Ustadz Nur Rahman itu. Beruntung masih bisa berkesempatan dan punya kemauan belajar membaca Al-Quran. Jadi jangan pesimis. Jangankan riwayat tadi Ustadz Nur Rahman nyampaikan, saya aja nggak hafal. Tapi kadang-kadang ngapalin dasar-dasar tajwid. Tadi huruf hijaiyah 29 ya Ustaz. Baik, karena Ibu saya tes deh. Huruf yang dibaca dengan pantulan kan qalqalah ya. Benar Bu? Qalqalah secara bahasa itu artinya bergetar. Secara Ibu saya tanya, duduk di samping suami hari libur, hatinya qalqalah enggak? Enggak, kami ini para korban nih. Qalqalah artinya apa? Bergetar Pak, tapi pas gajian Pak, tanggung bulan, nah, ikhfa syafawi kata Ustaz Nur. Bingung. Ya maksud saya optimis. Pola pikir itu penting. Jangan belum apa, udah mundur. Aku tak sanggup lagi. Jangan. Saya teringat satu kisah, itu bahkan dicantumkan dalam media di Timur Tengah dulu. Koran ya diberitakan. Jadi ringkasnya begini. Ada seorang syekh memperhatikan di Masjidil Haram ada orang tua baru belajar baca Al-Quran. Kedua, tapi semangat, dia berusaha apa yang dia baca. Namanya pemula ya, Dr. Tito ya biasalah beletak beletuk berbat berbet gitu ya Pak De. Ini orang Jerman orang Jawa sih? Oh sebagian ya Pak. Wah mantap, ini Pak Ade kita luar biasa, semangat sekali beliau. Saya lihat dari fisiknya Bu kelihatan seksi nih Bu, sakit kurang siji nih. Oh mantap. Ya jadi pemula itu apa tadi, berbat berbet beletak beletuk. Dokter itu dari mana? Jawa mana? Timur apa tengah? Tapi kayaknya Timur Tengah ini. Face-nya gitu ya. Nah baik, jadi si fulan ini
semangat tuh belajar, didengar sama syekh yang lewat. Ini bacaan sopo iki? Namanya pemula kan? Ya wes, tapi orang ini semangat nggak? Terus belajar membaca, terus belajar. Kira-kira 4 tahun kemudian si syekh ini yang lewat tertegun dengan mendengar suara baca Al-Quran yang begitu merdu. Ternyata yaitu Rocky itu, rombongan aki-aki itu. Berarti sudah berubah nggak itu? Sudah berubah nggak? Bisa nggak kalau mau? Bisa nggak kalau mau? Bisa. Nah, bisa tidak bisanya seseorang melakukan sesuatu, diantara faktor utamanya itu pola pikir. Makanya optimislah, jangan pesimis. Bapak menghadapi istri gimana? Optimis apa pesimis? Gimana? Ya, ibu kan korban, bapak sebagai suami. Optimis atau pesimis? Ibu mau tahu suami yang pesimis menghadapi istrinya, lihat tulisan di truk bak bagian belakang itu. Cintamu tak seberat muatanku, tuh. Cintamu tak seberat muatan, itu pesimis. Seharusnya optimis, pola pikir kita ini rubah. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya kalau kita baca surah Al-Insyirah, surah keberapa itu? Bagian dari juz Ammah. Yang awalnya Alam Nashrah. Namanya surah Al-Insyirah kan? Sekarang sambil tes boleh nggak? Ini tes pemanasan bukan tes beneran itu. Ya, dalam Al-Quran berapa surah total? 114 surah. Surah pertama urutannya. Surah pertama Al-Fatihah total berapa ayat? 7. Pertanyaannya, basmalah di surah Al-Fatihah masuk surah apa di luar kotak? Enggak, yang umum yang ada di Quran kita. Masuk. Masuk ya? Nah, bahkan ada satu surah tanpa basmalah diawali. Atau bahkan ada satu surah basmalahnya 2 kali. Silakan regu B. An-Naml surah keberapa? Nah, nomor surah lupa, nomor punggung apal dia itu. Pencetak gol itu. 10 siapa? Mbappe. 7 CR7. Itu kan nomor punggung. An-Naml 27. Ayatnya berapa? 30 atau 31? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak Bu? Awalnya basmalah, An-Naml, ya di keluar kotak, di dalamnya ada lagi. Dah baik, surah terakhir surah apa? An-Nas, total berapa ayat? Katanya udah mungkin juz 30. Surah An-Nas berapa? Tuh ada ustadznya tuh, nanti didengerin lagi. Berapa ayat? 6. Baik, ayat terakhir. Bunyinya gimana? Minal jinnati, kita golongan jin apa manusia? Benar. Apa bedanya jin dan manusia? Jin nggak bisa pakai celana manusia, tapi manusia bisa pakai celana jin. Sama ibu bapak, apa bedanya semut sama gajah? Silakan. Semut sama gajah, bukan ukuran ya Ustaz? Bukan. Apa Dokter Tito? Gajah bisa kesemutan, tapi semut nggak bisa kegajahan. Nggak bisa. Ya, maksud saya kembali yang tadi, ya supaya mengingat-ingat lagi. Nah ini kait bahasan, rubah mindset kita. Kalau kita optimis, yang sulit menjadi mudah. Termasuk yang kita pelajari ini Al-Quran sama Ustaz Nur Rahman dan ilmu-ilmu yang lain. Hanya saya kutip lagi peribahasa Inggris, boleh ya? Boleh nggak? Orang Islam kan harus cerdas. Bisanya bahasa tubuh melulu. Ya Bu ya? Cross the stream where it is shallowest. Artinya seberangilah sungai yang paling dangkal. Paham maksudnya? Pilihlah metode yang paling mudah, cocok buat kita. Ustaz Nur Rahman sudah menyampaikan ketika kita bicara fikih, mazhab kita apa?
Ya sudah. Kecuali sudah punya kemampuan mendalami, membandingkan, apalagi monggo. Nah, jadi selalu ada jalan keluar. Kayaknya kembali surah Al-Insyirah tadi. Al-Quran 114 surah. Baik, mengingat cetakan Quran standar Madinah. Madinah kan? Baik, masih hafal enggak? 114 surah. Surah pertama Al-Fatihah di halaman mana? Halaman Quran cuma 2, kalau enggak kanan bingung gitu aja. Halaman depan mau kebon itu. Halaman kanan, halaman kiri. Rumusnya, halaman kanan itu pasti penomoran halaman ganjil. Halaman kiri genap. Apalin aja. Ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Berpasangan enggak? Pasangan enggak? Pasangan. Itu cetakan standar Madinah. Halaman terakhir tuh kiri genap 604. Coba cek. Halo? Karena lulusan pondok. Saya pondok kopi saya. Ustaz Nuraman tahu itu. Saya pondok kopi saya. Bukan pondok yang jauh-jauh saya. Nah baik, 604 enggak? Jadi ganjil genap 1 2. Hafal enggak? Terus 1 2 3 4 5 6 7 8. Siapa rajin ke sekolah dapat ilmu, sungguh kalah sama anak-anak itu. Ganjil genap benar ya. Nah, kalau ini contoh nyata nih. Ternyata banyak jalan kemudahan, pola pikir kita rubah. Belum apa-apa udah give up, mana mungkin. Benar ya? Itu aja. Betul kita nggak sampailah seperti Ustadz Nuraman sampaikan kelas mutkin, kelas apa kiroah yang luar biasa. Tapi yang pokok itu bisa. Seperti ini. Halaman Al-Quran kanan apa tadi? Ganjil, kiri genap, selalu berpasangan itu. Tapi ada sebagian Al-Quran cetakannya dimulai dari kiri, halaman genap. Makanya saya bilang cetakan standar rujukannya Madinah ya. Benar? Cetakan lokal juga yang merujuk pada Madinah itu dimulai kanan. Surah Al-Fatihah. Sebelahnya Al-Baqarah surah kedua. Baik Ibu, Al-Baqarah baru berapa ayat di halaman 2? 5. Sebutkan ayat 5-nya. Nah, regu B, silakan regu B. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, itu kan kiri bawah itu. Itu ya. Dah baik. Nah, dengan memegang pola umum, itulah namanya global map Al-Qur'an. Global map, peta umum kan? Baik. Para ulama pun memberi jalan keluar. Makanya enggak ada istilah tuh susah, enggak, rubah mindset kita. Tadi Ustaz Nuraman pun sudah menyinggung ketika bacaan ayat yang panjang. Wakaf sempurna tam. Selesainya ayat itu ditandai nomor ayat. Benar enggak? Tapi kan enggak semua nafasnya cukup. Benar? Makanya ada wakaf enggak? Apa wakaf? Stop, berhenti. Jadi wakaf itu stop, berhenti. Tapi giliran yang materi kenapa nyebutnya wakaf ya? Padahal tulisannya wakaf juga bacanya wakaf itu. Bapak telah mewakafkan. Ya mewakafkan, wakaf menghentikan penggunaan itu. Diwakafkan. Benar wakaf? Stop, berhenti. Memulai ibtida, start. Benar? Ada wakaf, ada ibtida. Benar Ibu ya? Baik. Nah jadi ada jalan kemudahan. Jangan belum apa-apa, waduh gimana ini? Kalau baca panjang, apalagi napasnya. Ini kan Rocky, rombongan. Yang depan, yang belakang Roni, itu rombongan ini itu. Maaf ya Bu ya. Loh enggak, kemampuan itu berkait dengan umur. Benar Pak Dokter tahulah itu. Benar Pak? Semakin tambah umur, betul yang bertambah digit. Sekarang saya tanya, apa bedanya 17 sama 71? Saya tanya bapak-bapak Bu ya. Kalau tanya ibu-ibu udah tahu lah jawabannya.
Apa bedanya 17 sama 71? Apa, Pak De? Oh, tenaganya beda luar biasa. Belum apa-apa dah ngurusin tenaga aja. Ya Bu ya. Kalau Ibu bisa bantu, apa bedanya? Angkanya kebalik. Bukan. 17 itu masih muda belia menor. Benar. 71 itu longsor. Maaf ya Bu ya. Jangan tersinggung. Enggak, dengan bertambah ya, yang laki-laki jangan sombong juga dong. Benar ya Pak, maaf yang senior ini. Apalagi Bapak tadi yang menyebutkan tenaga Pak ya, buktinya udah nyender itu, lihat. Enggak, kami memaklumi kebutuhan Anda. Kalau orang udah senior bertambah umur, ini pada pakai kopiah Ustadz Nur Rahman. Ustadz Nur Rahman masih bagus. Coba buka kopiahnya, habis gelap terbitlah terang tuh, lihat tuh. Habis gelap terbitlah terang. Sudah banyak meninggalkan dunia hitam itu. Benar kan? Iya Bu ya. Apalagi Ibu dikomentari suaminya itu. Ya Pak Dokter ya, tambah usia berubah fisik nggak? Benar? Pak Dokter kalau merayu istri gimana? Takut dia rahasia dia. Ya umumnya rayuannya kan bagus-bagus. Tapi ada yang menyinggung, yaitu Bu, bertambahnya umur. Kau tak seperti yang dulu lagi. Masih ingat nggak? Kau tak seperti yang dulu lagi. Lambat laun berubah. Ibu nggak usah ribut operasi. Tunggu aja nanti 71 keluar lesung pipit alami, percaya dia. Benar? Keluarnya lesung pipit alami. Nah, ini ada kaitannya. Kan saya ingat dulu di madrasah diajarkan bentuk syair qasidah Ustaz. Belajar di waktu pagi. Kok lupa sih? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir. Deng 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 kan gitu dulu. Zaman dulu kan gitu belajar ya Ustaz. Ya, tapi jangan kecil hati, gak boleh pesimis. Pokoknya tua-tua keladi, walaupun tua, jadi apa? Jadi baik, berprestasi, berubah, setuju nggak? Nah, jadi 17 muda belia berubah menjadi 71. Betul, fisik berubah itu. Betul kata Bapak, tenaga berkurang. Iyalah. Fisik udah berubah, tenaga berkurang. Benar Ibu? Pandangan mata mulai kabur. Paham? Tenaga sudah kendur. Gigi satu persatu mulai gugur. Makanya makannya bubur. Kalau sholat sering tersungkur. Jalannya maju mundur. Sebentar lagi masuk. Iya tuh. Benar Pak? Akuin aja lah. Tapi dari sisi motivasi jangan kasih kendor. Semangat. Benar? Alhamdulillah Ustadz Nur Rahman sudah menyinggung sejak 2015 sampai 2025. Jangan kalah sama jamu cap Nyonya Menir. Berdiri sejak 1913. Pegel diri melulu, nggak duduk-duduk gitu. Paham ya? Nah, jadi inilah pelajaran kita. Mau sukses gak? Mau berhasil gak? Di antara kuncinya itu you are what you think. Tergantung pola pikir kita. Kalau kita pesimis, aduh berat gak bisa, ya sudah. Tapi kalau kita rubah, insya Allah ada jalan keluar gak? Nah, makanya kembali surah Al-Insyirah tadi, surah berapa? Halo? Surah berapa? Nah, coba lihat ayat 5 dan 6. Apa bunyinya? Apa? Fa inna ma'al usri yusra. Ayat 6-nya inna ma'al usri yusra. Kita ambil dua ayat itu aja. Nah, ini salah satu motivasi merubah mindset.
Itu Allah sudah tegaskan. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi tuh. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Enggak mungkin sulit terus. Pasti ada apa? Ini janji Allah bukan janji caleg, beda. Ibu, apa bedanya? Dah, lebih konkret lagi. Ada pilkada, ada pilkab. Bedanya apa? Nah, itu tuh apa? Caleg kalau ada janji, pilkada itu kalau ada janji lupa. Tapi kalau pilkab kalau lupa jadi. Wah, luar biasa. Bapak hadir sini sendiri apa berdua sih? Oh, enggak, biasa kalau lantang tuh berarti sendiri. Maaf. Jadi kembali yang tadi. Nah, ini sekelumit menyinggung soal bahasa. Bahasa Arab. Sulit, usrun pakai ain. Sinroknya sama itu. Usrun, sulit. Lawannya apa? Mudah, pakai ya, yusrun. Beda di huruf awal aja, benar? Ada usrun, ada yusrun. Usrun dengan ain susah, sulit. Kalau orang bule difficult, benar? Lawannya apa tadi? Mudah, yusrun pakai ya. Apa mudah? Easy. Benar? Nah, para ulama tafsir ya mengorek ayat ini dari sisi grammar. Lihat penulisannya. Kalau belajar bahasa Arab kan ada isim ya. Kalau Pak Ade kenal isim jimat itu apa tuh? Siji di rumah, aduh. Isim itu kata benda. Kata benda dibagi dua. Benar? Cara umum ada yang tertentu, ada yang tak tentu. Benar? Isim. Benar? Nah, kata benda yang tak tentu itu belakangnya tanwin. Nah, kan? Ya, tetapi kalau yang tertentu diawali sama alif lam. Alif lam ta'rif. Benar? Kata benda ya, Bapak Ibu. Ini udah lulus belum sih? Mau diulang? Nah, baik. Ini secara sederhana kata benda dalam bahasa Arab menyangkut tafsiran tadi surah Al-Insyirah ayat 56 di mana ada kata sulit, ada kata mudah. Perhatikan baik-baik. Penulisan sulit, usrun pakai ain, ditulisnya pakai alif lam enggak? Coba cek. Fa inna ma'a al-usri pakai alif lam enggak? Pakai enggak? Pakai. Tapi penulisan lawannya mudah pakai alif lam enggak? Enggak, tanwin belakangnya. Yusron, benar? Fa inna ma'al usri yusron. Dari sisi ini aja para ulama membongkar tuh tafsirnya. Supaya ini kaitannya itu rubah mindset kita. Enggak mungkin susah terus. Berarti apa itu? Kesulitan ada depannya alif lam. Berarti limited. Terbatas enggak? Terbatas enggak? Kan kata benda yang diawali alif lam berarti tertentu enggak? Terbatas dong. Tetapi kalau tanpa alif lam unlimited. Nah, setelah kita tahu ini kita bandingkan sekarang. Banyakan mana? Sulit sama mudah? Yang mana? Nah, kenapa kita pesimis? Rubah mindset kita. Janji Allah nggak pernah meleset. Kalau janji caleg tadi, tahu sendiri. Kayaknya ada yang nggak kepilih, komisi berapa ini ya? Saya mah 5% aja cukup lah itu. Paham ya? Nah, dari sinilah kita mulai itu memotivasi diri kita dalam hal apapun, apalagi urusan akhirat. Lebih jauh lagi, ini soal akidah masalah. Ada hadis qudsi terkait bahasan kita. Allah berfirman, hadis qudsi kan? Rasulullah yang menyampaikan. Kan hadis 2 nabawi qudsi, benar? Hadis qudsi, firman Allah yang ditutur ulang oleh Rasulullah. Kalau firman Allah langsung melalui malaikat Jibril jadi ayat, benar kan? Baik. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana 'inda zonni abdi bi." Paham ya?
Kata Allah apa? Aku bergantung persangkaan hambaku terhadap aku. Nah, mindset bukan? Pola pikir bukan? Jadi kata Allah, aku bergantung persangkaan hambaku terhadap aku. In zonna khairon falahu wa in zonna syarron falahu. Kalau dia prasangka baik, maka kebaikan yang didapat. Tapi kalau prasangka buruk, keburukannya akan diperoleh. Kita gimana? Ibu sama suami prasangka buruk nggak? Bu, nanti malam langsung tes. Tidur di sampingnya suami mengigo, Ustaz, menyebut nama orang lain. Waduh, apa jadinya bu? Hah? Wah ini korban ini ribut gitu. Ya nggak boleh seuzon. Yang disebut siapa sih bu? Banyak. Nggak, siapa tahu suami pulang dinas dari Bandung Pak Dokter. Dia ingatnya Kartika Sari, roti itu. Benar bu? Ada lagi yang nyebut-nyebut Wulan Sari restoran Sunda itu. Nggak boleh seuzon ya. Suami juga boleh nggak seuzon sama istri? Benar nih, betul loh Pak D loh. Taruh dompet dari luar, habis ngambil tarik tunai ATM, benar? Mandi, ambil dompet lagi 2 lembar lenyap. Langsung bilang sama istrinya, Ma, di rumah ini sekarang ada tuyul. Gak boleh. Ternyata ingat-ingat suaminya lupa, habis tarik ATM belanja, benar nggak? Jadi nggak boleh suuzon ya. Kepada manusia aja nggak boleh prasangka buruk, apalagi pada Allah. Ingat surah Al-Hujurat 49. Surah 49 surah Al-Hujurat bukan? Baik, ayatnya 12, halamannya kanan di atas itu. Di atas. Nah, saya sedikit tambah bagi pengalaman, boleh Ustadz ya. Kan kita kelas orang umum, awam, tapi jangan kecil hati, bisa kalau mau. Walaupun saya terutama dan kita nggak hafal 30 juz, apalagi mutkin. Tapi peta Quran umum itu kita bisa kuasai. Yang tadi halaman kanan, nomor halaman apa tuh? Ganjil, kiri genap, standarnya Quran Madinah itu. Nah makanya para ulama mempermudah bagi orang yang ingin menyelesaikan bacaan, apalagi hafalan. Quran dibagi, divided into, dibelah itu menjadi 30 juz. Benar? Supaya mempermudah nggak? Ada yang sanggup sekali jalsah khotam 30 juz, sanggup nggak? Ibu sanggup nggak? Sekali duduk baca khotam 30 juz, 6236 ayat, 114 surah. Sanggup nggak? Nggak ada yang sanggup. Nah makanya diangsur. Ya sekarang masalah juz, penampilan fisik di Al-Quran standar Madinah tadi. Ingat, awal juz selalu ada di halaman kiri. Sementara halaman kiri penomoran genap kan? Loh, kan rumusnya tadi itu. Kanan ganjil, kiri genap. Awal juz selalu ada di mana? Kiri. Halaman apa itu? Genap. Kecuali 5 juz karena perbedaan pendapat. Diletakkan ada yang di kanan. Awal juz ada di kiri. Genap. Maka dengan pola ini kita bisa bikin rumus. Mau tahu nggak rumusnya? Mau tahu nggak? Mau? Tadi saya belum buka pakai pantun Ustaz. Boleh nggak? Boleh Pak Dokter. Pakai pantun. Oke? Kepiting menjapit kerang. Pasang kuping biar terang. Karena tidak ada tayangan ulang. Yang udah ngantuk boleh pulang. Istirahat. Nah baik, dibikin rumus. Bagaimana mencari awal juz di halaman berapa? Pakai rumus. Nomor juz kurangi angka 1. Tuh. Nomor juz yang kita cari kan maksimal 30 kan? Nomor juz kurangi berapa? Angka 1. Ini matematika nih. Ustaz Nur Rahman, ini santrinya IPA apa IPS ini? SMK, nggak keluar-keluar tuh produknya itu, mana ada. Iya, yang dulu STM ya. Dah, ulang ya. Ini berhitung nih, nomor juz kurangi berapa? 1.
dapat angka, hasilnya kalikan 2. Ulang ya, nomor juz kurang, nanti langsung praktek. Saya bukan caleg bohongin melulu, bener ya? Janji-janji, tinggal janji, bulan madu cuma, nah itu tanya tuh korban lagi. Nanti buka Quran sendiri. Dah, nomor juz yang dicari kurangi angka 1, hasilnya kalikan 2, dapat angka gandeng ujungnya angka 2. Karena awal juz lalu kelipatannya genap 2. Paham? Ketemu nggak itu? Nah, kita tes boleh? Oke ya? Benar, besok ulangan ini. Nah, baik. Rumusnya apa tadi? Nomor juz yang mau kita cari dikurangi angka 1. Ini nggak ada papan, nggak ada apa-apa, mau coret-coret, nggak apa-apa. Masa minjem laptop Ustaz Nur Rahman, kualat saya ntar, nggak apa-apa. Kurangi 1, hasilnya kali 2, dapat angka gandeng tempel itu. Belakangnya pasti buntutnya 2 2 2 2 itu. Oke? Dah, juz 1 ada di halaman mana? Mainkan rumusnya. 1 kurang 1 0. 0 kali 2 0, 0 gandeng 2 2. Juz 1 ada di halaman 2. Surahnya Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah tidak termasuk juz 1, dia pembuka. Al-Fatihah pembuka bukan? Nah, paham sampai sini? Itu baru juz 1. Oke, juz 2 mainkan rumusnya. Saya mah cepet udah tahu, kelipatan 20, lompat aja 22 gitu, pusing amat. Loh, dari mana saya dapat angka 20? 1 juz rata-rata 10 lembar. Benar? 1 lembar 2 halaman muka kali 2 jadi berapa? 20. 1 halaman Quran standar Madinah 15 baris. Benar Ustaz? Kalau yang lokal ada yang 16, ada yang 18. Benar enggak? Ya harusnya ulangan nih Ustaz. Udah 10 tahun loh itu. Baik, nah sekarang dari sisi baca 15 baris, ayatnya sempurna. Kalau Quran lokal ada yang keputus, nyambung ke halaman berikut, benar? Itu ayatnya sempurna itu. Orang baca Al-Quran relatif lancar, standar tajwid lah Ustaz. Kalau tanda qori mah nggak lulus saya itu ya. Baik, cuma butuh 2 menit. 15 baris 2 menit. 1 juz berapa lembar tadi? 10 alias 20 halaman muka. Berarti berapa baris tuh kalian? 1 halaman muka 15 baris. Berapa Bu? Nah, total cuma butuh berapa? Dari lembaran aja deh. Ya, 40 menit. Sekali duduk baca 1 juz 40 menit. Sinetron? Belaga pilon ini. Sinetron? Tuh emak-emak saya nggak nonton sinetron, tapi apa drakor, sama juga. Nah, jadi nggak ada kata sulit. Kenapa pesimis? Rubah mindset kita. Ini contoh langsung praktek. Membaca Al-Quran. Kalau memang sekali jalsah tidak sanggup 1 juz, nggak usah lah 30. Duduk 1 juz, belah aja. Sholat fardu berapa waktu? 5. Oke? 5 nggak? Benar? Bagi aja 5 ini. Berarti 40 menit bagi 5 berapa? 8 menit. 8 menit berapa lembar tadi? Berapa halaman muka? Halo? Halo? Masa sih nggak bisa ya Bu ya? Makanya sampai nggak tahu teman-teman lain suka ada one day one juice Ustaz. Benar ya? Disingkat apa tuh? ODOJ. Kalau ODGJ? Nah itu yang malas baca Quran itu. Kalau ojol masih mending. Apa ojol? Ojol apa Mas? Kalau opang? Pangkalan. OTT? OTK? Oh, Pak Dokter apa? Luar biasa. Sekarang banyak singkatan ya. Kalau truk itu melebihi kapasitas namanya apa? Odol, over dimension, overloading. Pak Dokter hafal juga tulisan di truk, tapi saya hafal mendalam lah Bu. Orang yang gagal Bu dapat pasangan. Ibu mau tahu tulisannya? Ustaz Nurman boleh catat. Pendek cuma 2 bait. Mau tahu?
ekspresi kekecewaan. Mau tahu Pak Dokter? Pernah mendampingi tapi tak sempat memiliki. Bayangkan itu. Luar biasa. Kasihan ya. Apa tadi? Tapi ibu jadi perhatian, belajar sama truk banyak ilmu loh. Resep berumah tangga, betul Pak? Benar nggak Bu? Tuh contoh istri yang kejam, mau tahu nggak? Apa tuh? 3 bait itu. Kalau bait tadi belajar kan banyak Bu. Bu, 4 bait itu. Istri kejam. Suami kerja, istri belanja. Suami nganggur, istri kabur. Tuh bayangkan. Kejamnya Bu ya. Nah sekarang curhatan suami Bu sama 4 bait itu. Kak Norman diam-diam nyatet tadi. 4 bait sama Bu, keluh kesah suami loh Bu. Istri wangi, suami bahagia. Catat. Istri wangi, suami bahagia. Kalau dibalik, suami wangi, istri curiga. Tuh. Gimana? Aduh. Nah, balik yang pokok tadi ya. Udah dapat rumus? Apa rumusnya tadi? Kita langsung praktek loh, rubah mindset kita. Bisa kalau mau. Walaupun gak sesempurna harapan. Benar? Taruhlah kita nggak bisa lah 30 juz 6236 ayat, tapi kita tahu global map Al-Quran itu. Oke? Nah, juz terakhir berapa? Juz Al-Quran terakhir 30 ada di halaman mana? Mainkan rumus. Ayo. 30 kurang 1 29 kali 2 58, gandeng angka 2. 582 di kiri itu. Penamaan juz biasanya diambil ayat pertama surah ayat yang terlibat. Penamaan juz. Paham? Kan juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 sampai 30. Penamaan juz itu umumnya diambil dari ayat pertama yang terlibat atau surah yang terlibat. Contoh tadi, juz 30 ada halaman berapa? 582. Surah apa? An-Naba. Surah 78 ayat pertamanya amma, maka dikenal itu kumaha paham? Mundur juz 29 apa tadi Pak Dokter? Tabarok, karena surahnya Al-Muluk ayat pertamanya ya tabarakalladzi biadihil muluk. Sekarang lompat di awal juz pertama apa tadi? Halaman berapa? 2 surah apa? Berarti namanya juz apa nih? Ayat pertamanya apa? Surah Al-Baqarah ayat pertama. Ya iya, juz Alif Lam Mim. Udah nggak hafal bacanya salah. Alamma, gitu alamma. Macam mana ini alam? Nanti kan udah masuk sama Ustadz Nur Rahman. Ada ayat bentuknya rangkaian huruf hijaiyah. Biasanya di ayat awal 1 dan 2. Itu namanya harful muqatta'ah. Benar? Benar kan? Itu ayat mutasyabihat. Harful muqatta'ah. Mulai dari 1 paling banyak 5. Sebutkan surah yang diawali dengan huruf hijaiyah. 1 apa? 1 huruf. 1 huruf. Salah, bukan surah Nun, Al-Qalam itu. Mana ada surah Nun? Qaf betul. Surah Nun gak ada. Lihat daftar isi ada nggak? Al-Qalam. Nama surahnya apa? Al-Qalam. Qaf, Shad ada? Ya, 2 huruf. Langganan gitu. Oke, saya juga langganan. Tapi nggak khusus malam Jumat, terserah. Yasin, mana lagi 2 huruf? Toha. Benar? 3 huruf. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Benar? Nah, Hamim tadi 2. Tosin 2. 4. Mulai gemeteran ya. Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad. Benar. Terakhir paling banyak 5. Surah apa?
Maryam, surah keberapa itu? Urutan 19. Ayat 1, hurufnya apa aja? Berarti siap tanding Ustaz. Siap tadi. Musabaqah huruf hijaiyah. Apa-apaan begitu. Daya baik. Jadi itu contoh nyata loh. Jangan pesimis. Rubah mindset kita. Bisa kalau mau. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada kemauan, ada kemampuan. Ini saya kutip orang-orang motivator nih. Percuma punya kemampuan kalau tidak punya kemauan. Bahkan orang punya kemampuan akan dikalahkan dengan orang punya kemauan, walaupun kemampuannya terbatas. Betul Pak? Kemauan keras itu. Benar Pak? Mau berubah enggak? Mau berubah enggak? Ingat surah Ar-Ra'd, surah berapa? Surah berapa? 13. Ayat berapa yang bunyinya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, potongan ayat tuh. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat berapa? Cepat. Reguse, silakan. Pak Dokter Tito, ada door prize enggak? Enggak ada ya? Atau saya pinjam snacknya boleh enggak? Oh gitu ya. Oh boleh Bu, mau Bu. Door prize. Kalau prize-nya habis saya door-doorin aja ya. Apa tadi? Ya surah Ar-Ra'd 13 ayat 11 kan di tengah. Potongannya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum. Mau berubah enggak? Mau berubah enggak? Makanya jangan kecil hati, jangan meremehkan peluang. Kan tadi apa? Antara kesulitan dan kemudahan, kembali surah Al-Insyirah. Banyakan mana? Nah ini yang perlu bagi kita rubah mindset kita. Nah baik, ini agak sedikit ilmiah, hasil penelitian boleh. Karena ada Pak Dokter nih, saya takut ini. Tadi tanya ijazah saya kan? Nah, tanya saya. Loh iya. Hah? Bukan nyinggung, memang beneran ini. Saya punya ijazah saya. Loh iya, tapi maaf dulu saya lulus nggak pakai kacamata. Loh karena tambah umur pandangan kabur mulai apa? Pakai kacamata. Loh kan wajar tuh. Ya iya. Loh Ustadz Nurrohman kalau umroh panas pakai kacamata nggak? Ya wes sesuai kebutuhan. Itu Ibu ya. Nah baik, sampai mana tadi? Sekampung. Ya wes. Nah baik ya, jadi hasil penelitian. Nah makanya PR bagi kita umat Islam, kita selalu kalah langkah itu. Mereka yang notabene kebanyakan non muslim, tapi urusan dunia banyak yang giat Pak Dokter ya. Bikin penelitian enggak? Nah jadi ringkasnya begini, itu di buku Syekh ya, doktor tuh ahli motivator, sebenarnya orang Mesir. Dia berubah keluarga negara menjadi Kanada. Ibrahim Al-Fiqi, Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Nah, beliau menulis itu hasil penelitian tentang mindset. Apa mindset tadi? Pola pikir. Kalau penelitian biasanya menggunakan sampel, contoh, pakai hewan kan? Dulu Pak Dokter bedah apa? Bedah kasus. Kalau di lab dulu kan kita pakai apa itu? Kelinci, benar ya? Hewan-hewan. Nah, baik tikus. Nah, ini belalang. Tahu belalang? Hewan ciptaan Allah yang karakternya melompat. Belalang. Baik. Belalang itu dimasukkan dalam toples. Toples ya. Lalu diisi air sekira-kira sepertiga badannya. Tenggelam enggak dia? Tenggelam enggak belalang itu? Lalu atasnya ditutup. Diperhatikan itu bagaimana upaya dia keluar dari toples itu. Semula masih semangat, melompat, tapi kepentok apa? Tutupnya, benar Bu ya? Terus saja. Lama-lama berhenti, bukan karena capek,
Dia capek, ngaso, lompat lagi nggak? Harusnya berusaha nggak? Nah, tapi dia berhenti karena apa? Pesimis. Ah sudahlah, cukup sampai di sini. Kalau ada Pak Mitsuo saya tanya sayonara itu. Apa sayonara? Ibu lupa di sekolah. Sayonara, sayonara sampai buat apa? Susah itu. Kelas berapa dulu itu? Nah, jadi ini pesimis. Si belalang ini akhirnya dia meneng. Ada bahasa Ustadz Nurrahman, meneng apa meneng? Diem aja. Sang peneliti memberi peluang membuka tutup toples. Nganga itu, nganga pengablak. Terbuka lebar. Ada peluang nggak dia lompat? Tapi dia sudah mindset dia berubah. Ah sudahlah, cukup sampai di sini. Akhirnya belalang itu mati tenggelam itu. Padahal sudah terbuka peluang. Itulah mindset. Paham? Itu hasil penelitian. Nah sekarang dalil sahih ya hadis Nabi di kitab Riyadhus Shalihin bab tawakal, nanti boleh dibuka. Ingat ketika Rasulullah awal hijrah berstrategi nggak? Rumah Nabi udah dikepung nggak sama kafir Quraisy? Nabi meminta sepupunya siapa itu? Yang menjadi menantunya Ali bin Abi Thalib untuk menempati sementara tempat tidur beliau karena musuh sudah mengepung tuh malam hari. Orang kafir aja kalau perang tahu aturan. Orang lagi tidur nggak diserang kan? Bener nggak? Ditungguin bangun. Nah, Rasulullah meminta Ali menggantikan tidur beliau. Ditutup selimut. Rasulullah lihat pintu belakang. Kalau bahasa Ustaz Norman, buron. Buron apa? Buron. Apa bu? Kabur. Asal katanya buru, akhirannya buruan. Jadilah buronan gitu loh. Tapi tulisan truk ada lagi buronan mertua. Ada nggak? Ah berarti lagi masalah itu. Lagi masalah. Nah, dia minjem nggak balik-balikin itu. Nah singkat riwayat, Nabi ke rumah Abu Bakar. Benar? Lalu berdua beliaulah menyewa penunjuk jalan Yahudi kan? Yahudi loh. Kalau bisnis is bisnis. Benar ya? Profesional. Apa menusuk dari belakang? Enggak, diantar tuh. Nah sampailah Nabi bersembunyi di sebuah goa sempit. Kalau dapat wahyu goa apa? Apa namanya? Hiro. Kalau ini Sur. Benar? Kalau di Bandung goa Jepang ya. Ini jarang piknik nih Ustaz, kapan-kapan outbound dong. Ikro, Wartaki, outbound. Kemana bu? Family gathering. Dokter itu ya, tolong catat agendanya. Saya tantang nih. Lo sekali-kali lah ngaji nuansa lain, setuju nggak Ustaz? Tuh setuju. Kami ada timnya siap. Ibu mau apa? High impact atau low impact? Berani naik flying fox? Berani naik itu apa arung jeram? Aduh, naik odong-odong aja gemeteran. Ya udah, baik. Jadi Rasulullah singkat riwayat bersembunyi sama Abu Bakar di goa yang sempit. Nah, ini kenyataan belajar, ini mindset. Saking sempitnya, bagaimana posisi mereka berdua di goa yang sempit? Rasulullah berbaring di pangkuan Abu Bakar. Karena sempit kan? Kakinya menutup lubang goa itu. Karena kan musuh tadi di rumah Rasulullah tungguin agak siang, ternyata siapa yang tidur? Ali. Dipukulin itu, marah itu, dicari itu, dikejar Rasulullah. Nah ketika dalam kondisi yang apa tuh? Deadlock ya, kalau bahasa anggota dewan apa? Deadlock ya, kalau bapak apalnya sudden death, itu mah sepak bola itu. Jadi kepepet bu, kiri kanan kepentok tuh, seolah nggak ada pilihan kan? Baik. Nah, bahkan di riwayat itu ya ada kisah lain itu. Apa? Abu Bakar menutup lubang dengan kakinya, kakinya disengat binatang berbisa nggak? Saking menahan pedihnya keluar keringat nggak?
Keringatnya menetes kena wajah Nabi enggak? Nabi terbangun enggak lagi tidur? Kenapa ini? Abu Bakar sahabat yang baik, makanya dapat gelar As-Siddiq. Apa? Jujur. Kalau kita Rasulullah Al-Amin, jujur dan kalau kita sudah enggak jujur, susah dipercaya itu. Benar Bu? Bapak hafal enggak slogannya? Bukti kita nih, koreksi. Titip omongan jadi lebih, titip duit itu apa? Ya itu PR bagi kita itu. Makanya kita kalau bermuamalah, kapan-kapan kita bahas, nggak boleh sembarangan. Depannya aja manis di muka, benar? Ketika apa? Ya ada orang butuh minta sama kita, kita beri, dicairkan itu. Mau cari colokan? Oh mau ke toilet, luar biasa. Ini kolam renang ini, jangan nyemplung. Ya baik. Jadi kembali yang tadi ya, orang meminjam itu manis di awal, ucapannya bagus nggak? Ustaz Nur Rahman, syukron, dikasih. Kalau ditagih afwan. Kalau ditagih, ya itu. Ya Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah terbangun karena tetesan keringatnya, ditanya ada apa? Jujur nggak dijawab? Apa? Kaki saya disengat binatang berbisa. Lalu Nabi obati dengan ludah beliau. Ludah Nabi mah pantas, ludah kiai. Sorry ya. Sorry ya. Udah berobat aja, dah sembuh. Nah kaitan ini bahasan ini. Abu Bakar melihat lubang goa itu sudah ada kaki musuh. Benar? Abu Bakar bilang kepada Rasulullah, andaikan mereka melongok apa melongok? Bu, melongok apa sih? Ngelihat gitu ya di kolong ya. Andaikan mereka musuh melongok ke bawah, lalu mendapati kita sembunyi di sini, habislah kita. Kira-kira gitu ya. Kondisi kepepet loh. Lihat Rasulullah motivator terbaik bukan? Motivator terbaik. Apa jawaban Nabi? Kalau bapak ibu kan saya bilang itu, Bu, andaikan mereka tahu kita ngaji di sini, habis kita. Apa bapak ibu bilang? Gua katanya juga apa loh. Tapi Nabi enggak begitu. Apa kata Nabi? Baca di hadisnya, ma zonnuka bisnaini ya Abu Bakrin. Bahasa kitanya gini, jangan kau kira saat ini kita cuma berdua. Paham? Allahu salisuha. Allah lah yang menjadi pihak ketiga bagi kita. Berarti ada pertolongan gitu. Nah itu. Jangan pesimis. Ibu nanti praktek ya. Pulang mampir ke ATM, cek saldo tinggal berapa digit. Tinggal berapa digit. Bapak sih sama istri medit itu. Bu, suami itu bukan medit, memang kapasitasnya begitu. Ini rata-rata yang masih aktif kerja, saya udah tahu gajinya Ustaz. Mau tahu nggak? Pasti 10 koma itu. Lewat tanggal 10 langsung koma itu. Benar? Gajinya berapa? 10 koma, cuma batas itu aja lewat tanggal 10. Nah, jadi optimis ya, usaha cari lagi. Ya, jadi rubah mindset kita. Insya Allah bisa sukses kalau mau. Jangan malas. Bukankah ada zikir pagi itu doa yang Nabi ajarkan? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada enggak? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari apa? Lemah dan malas. Benar? Berusaha dulu, selebihnya tawakal. Benar Ibu? Optimis. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Masa kalah sama supir truk, udah ditulis tuh stikernya. Fa inna ma'al usri. Baca nggak itu? Kayaknya jarang naik truk ya. Baca itu. Mereka aja udah bikin tulisan slogan. Benar kan? Nah maka dari itu kalau mau sukses, diantara pokoknya rubahlah mindset kita. Contoh-contoh lain sebenarnya banyak. Ketika berperang di zaman Nabi,
Jumlah kaum muslimin sedikit, jumlah musuh lebih banyak. Bisa mengalahkan nggak? Bisa mengalahkan nggak? Bisa. Makanya pola pikir yang merupakan cerminan hati. Makanya ibu dulu pilih pasangan yang mana? Saya tes ibu-ibu boleh ya? Bu, dulu pilih pasangan waktu muda belia yang mana? Penampilan atau penghasilan? Shh, dengarkan dia tuh, ada yang bilang dua-duanya tuh, dengarkan. Yang mana bu? Tuhan, itu yang jawab senior loh itu. Lagi tes, mau pilih penampakan atau pendapatan? Tuh, dengarkan Pak tuh. Nah, yang ketiga, mau pilih baik hatinya atau banyak gajinya? Benar nih. Kalau Bapak dulu milih yang mana? Yang muda, udah belum ini? Belum. Saya kasih saran boleh? Enggak, supaya ini kan masih jomblo. Benar ya? Saya kasih motivasi boleh? Ustaz Nur Rahman catat. Ya. Ada minuman segar pinggir jalan tuh. Ada es teh manis nggak? Ada ya? Tuh pantunnya mau tahu. Es teh manis kebanyakan dari Solo. Tetapi teteh yang manis masih banyak yang jomblo. Nah, catat itu. Nah, ketika memilih pasangan, saya tetap saran pilih yang manual, jangan yang matic ya. Oke? Pilih yang mana? Manual, jangan yang matic. Kenapa bu? Karena matic nggak ada giginya pak. Maaf. Itu ya, saya tunggu undangannya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, sudah jam berapa? Masih ada 15 menit karena saya sampai setengah 12. Ustaz Nur Rahman sudah menyampaikan, bukan saya mau buru-buru, bukan. Saya berupaya itu karena kebiasaan susah ya, on time. Oke, beliau kaget, jam 9 udah datang. Ya kalau nggak boleh saya keluar pulang. Saya balik lagi. Loh kan saya mau dengar ilmu, saya mau kenal Bapak, boleh nggak? Karena ini juga PR bagi kita. Malu sama orang lain. Coba periksa tentang motivasi. Orang Jepang punya kebiasaan, kalau janji itu 15 menit sebelum waktunya sudah ada di tempat. Kalau kita apa bu? Nunggu di WA, di mana? OTW. Ternyata ojo takon wae. Duh. Gimana ini? Padahal dididik sholat. Surah An-Nisa, ingat nggak? Ayat 103 yang dikutip jadi jadwal sholat di masjid itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tepat waktu dong. Gitu ya, tepat waktu. Nah jadi ayo rubah mindset kita. Kemudahan lebih banyak, kesulitan sedikit. Dan memang kita harus sabar. Dunia ini ladang ujian enggak? Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini beri perumpamaan, laksana penjara bagi orang beriman, bagaikan apa? Surga bagi siapa? Orang kafir. Jadi ketika diuji khususnya tetap optimis. Itu bu ya, tetap optimis. Belum apa-apa udah keluh kesah istri, Pak Dokter. Pulangkan saja. Aku masih ada bapaknya, ibunya. Ibu, kalau suami ada yang sebentar-bentar mau ngusir suruh pulang, ibu pernah belanja nggak? Ada nota bon belanja nggak itu? Nama toko, kolom ya Ustaz, bukan harga. Cetakan lama di bawah ada warna merah itu. Tulisannya apa? Barang yang sudah dibeli, kasih tahu itu. Supaya mawas diri. Benar Pak? Bapak juga kalau ada masalah, ini kaitannya jangan pesimis. Berusaha bangkit dong memperbaiki hubungan. Benar? Kan tulisan supir truk lagi nasihat. Pak Dokter bagus itu. Mau tahu nggak Bu? Saya belajar terus sama truk karena saya naik motor depannya truk terus itu. Apa tulisannya? Jangan mudah berpaling kepada yang sekedar cantik dari yang sudah baik. Setuju nggak? Setuju nggak? Benar? Benar nih. Nah, maka suami juga dinasehati Pak supaya harmonis, berupaya dong.
Masa kalah sama supir truk, Pak De? Mau tahu? Di jalan memang harus hati-hati. Setuju? Di jalan memang harus hati-hati. Tapi yang di dalam hati, ajak dong jalan-jalan. Tuh. Setuju nggak? Bagus. Pak dokter sudah mulai menghafal ya. Nggak, jadi itu kalimat-kalimat motivasi. Ya kan? Saling memahami. Makanya Bapak terhadap istri nih, nggak apa-apa nasihat perkawinan ya. Masih apa rukun nikah nggak? Bu, tepuk sakinah. Rukun nikah berapa? Kalau nggak hafal saya curiga nikah di mana kemarin itu. Nah, kalau ingin, ya ini juga rubah mindset kita. Terutama yang merasa rumah tangganya begini begitu, bisa kalau mau. Yang jauh jadi dekat, yang retak menjadi rapat. Para ulama memberi rumusan, rubah sekarang. Rubah mindset kita, rubah perilaku kita. Yang pertama, terutama suami kepala rumah tangga, mau harmonis nggak? Mau harmonis nggak? Apalagi ini yang belum nih nanti, mau harmonis nggak? Nah, rumus kita apa Bu? Surah Ar-Rum 30 ayat 21, suka dibaca nggak? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Berdasarkan ayat ini ada rumah tangga harapan tuh. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi jangan salah tafsir Pak De. Rumah tangga harmonis di dalamnya ada Mbak Sakinah, Mbak Mawaddah sama Mbak Rahmah. Bukan itu. Itu mah 3 in 1 namanya. Bukan. Nah, kalau ingin rumah tangga kita seperti itu, suami pemimpin rumah tangga. 1, salingnya memanggil pasangan satu sama lain dengan panggilan yang menyenangkan. Setuju nggak? Setuju Ibu? Contoh Nabi memanggil istrinya Aisyah apa? Apa Bu? Nah, kita gimana manggil istri? Halo? Apalagi istri yang suka nodong, baru di teras ditodong, itulah istri kapak merah itu. Woi, kapak merah gitu. Nodong. Jangan. Tapi Bapak, kita jangan manggil istri dengan fisik. Jangan ya, nanti anak-anak meniru loh. Anak mencontoh loh. Suaminya panggil istrinya fisik. Dut, dut, sini dut. Ibunya pulang pasar, anaknya bukain pintu. Dut udah pulang katanya. Gara-gara apa? Jadi kalau ingin harmonis, saling memanggil. Sekarang ibu istri, kapan panggilan mendayu kepada suami? Kan udah tahu pas gajian tadi. Mendayu-dayu. Sekarang udah sepuh gini, panggilannya gimana Bu? Senior? Tetap panggilannya melankolis? Iya kan, dulu kan ayang beb, sekarang yangkung gitu loh. Dulu yang beb, sekarang yangkung udah gitu. Itu rumus. Loh kan surah Al-Hujurat mundur itu. Ayat berapa itu? Ayat 11 kan? 12. 11 itu wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Itu resep pertama. Selain rubah mindset, rubah perilaku dan kerjaan kita ini. 2, saling menampakkan wajah ceria kepada pasangan. Cuma itu kok. Paham Ibu? Karena Ibu saya tes boleh. Lebih sumringah mana, menyambut suami pulang atau tukang sayur datang? Ayo. Ayo. Ayo, lebih sumringah mana? Tampakkan wajah ceria di hadapan pasangan. Kalau ibu cemberut kayak hordeng, dirempel berapa itu hordeng? Tuh dirempel berapa itu? Makanya ibu ya, kalau cemberut melulu, suami pulang sudah target nggak kecapai, dimarahin bos, pulang apa? Makanya kan sebenarnya suami pulang malam bukan lembur, menghindar itu. Bukan, buktinya gajinya tetap aja itu. Nggak ada overtime kan? Nah, jadi tampakkan wajah ceria. Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu
Sodako. Sodako. Ibu bapak mau belajar senyum sumringah? Bernilai ibadah sodako? Rumusnya bukan 212, udah bubar itu. Rumusnya 227, catat. Berapa rumusnya? 227. Melebar ke kanan 2 cm, melebar ke kiri 2 cm, bertahan 7 detik. Tuh. Catat, berapa itu? 227. Masa kalah ibu servisnya sama frontliner di hotelnya Pak Dokter ya, buka pintu, wah begini silakan Pak. Kadang-kadang suami pulang lantai atas, Assalamualaikum, nggak ada yang turun di atas ke bed hordeng, masuk aja nggak dikunci gitu. Itu istri cepat ditukar tambah itu. Gimana? Turun kenapa sih? Bukain. Bener Pak ya? Bapak ini senang banget ada yang belain gitu. Udah berapa? 2, 5 ya, 3 lagi nih. Yang ketiga, jadi selain memanggil dengan panggilan menyenangkan, 2 menampakkan wajah ceria, ketiga saling dong memberi hadiah satu sama lain. Ibu tahu nggak kegemaran suami? Habis ngaji nih, pulang nanti beliin cilok, cireng, apa lagi? Cobro. Akan memberi hadiah. Tapi bapak kalau memberi hadiah istri, saya udah tahu dia nggak banyak mintanya, cuma satu, mentahnya aja. Bener? Nabi yang bersabda, tahadu tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai satu sama lain. Cuma itu dalilnya. Ya? Baik. Yang keempat, saling apa? Menghargai satu sama lain. Paham? Apa tuh namanya tuh? Memahami kondisi pasangan. Apa? Apa? Antisipasi. Empati, berempati satu sama lain. Jadi kalau kita nggak empati ya marahlah pasangan. Bapak udah tahu istri sibuk, ya Bu ya. Habis apa? Kasur, sumur, dapur, jemur, rendem, kucek, jembreng, ibu kayak gitu dah. Benar Ibu? Pulang-pulang langsung minta jatah bikinin kopi, bikin aja sendiri. Benar Ibu? Empati dong. Ibu juga begitu, empati sama suami. Mana? Tuh pulang naik motor kehujanan, gak bawa jaket lagi. Benar? Ibu suami pulang sambit apa sambut? Sambit apa sambut? Sambut. Kalau bener empati bukain pintu. Capek ya Mas? Iya macet ya, silakan duduk. Tawarkan mau panas mau dingin atau sekalian panas dingin gitu. Mantap itu. Empati. Bu, kan mudah tuh. Empati apa susahnya? Kalau ibu ketus, pelayanannya KW-KW, makanya sekarang banyak kafe. Para suami doyan ngopi di mana? Tuh. Bu, sebenarnya kopinya apa yang bikin kopi? Saya nggak tanya Bapak. Kopinya apa yang bikin kopi? Saking banyaknya kafe, ada kafe yang dinanti-nanti para laki-laki itu. Kan sekarang kafe banyak Ustaz, bahkan yang dijual aja Masya Allah, janji jiwa, kenang-kenangan, berpaling ke lain hati, aduh macam-macam itu. Benar Ibu ya? Ada kafe yang sedang dinanti, mau tahu Ibu? Kopi sianida, tuh. Pak Dokter belum tahu dia. Mau tahu Ustaz, kopi sianida? Mau tahu nggak? Komunitas pria siap menikahi janda. Nah itu. Senang Bu, senang. Baru ya. Enggak, masalahnya saya penggemar sop janda gitu loh. Apa sop janda? Di mana di sini? Oh, Pak Dokter nggak ngajak saya. Tapi di Kalimalang saya kan di Bekasi. Sebelum MM sebelah kiri dekat rumah sakit. Itu ada warung sop janda,
Sop janda lepas, Mas. Dulu ada ayam lepas. Dulu ada ayam lepas nggak? Itu sop janda lepas, Bu. Masya Allah. Bukan. Itu lepas singkatan Pak Lima. Mau tahu nggak lepas? Ini menu, jangan ngeres kenapa sih? Menu lepas itu lunak, enak, pedas, asam, seger gitu. Makanya yang ketiga, empat bertiga, empati. Ulang, satu, saling memanggil dengan menyenangkan. Dua, menampakkan wajah ceria. Tiga, saling memberi hadiah. Empat ya, saling berempati satu sama lain. Ibu suaminya masuk angin dikerokin nggak? Empati itu dikerokin nggak? Maaf, Mas, istrinya ikut ngaji nggak? Saya tanya loh. Oh, berani. Ya kerokin dong. Ibu ngerokinnya gimana? Smooth atau hard? Gimana Bu? Ibu, istri bakti sama suami, jalur menuju surga. Ketika ngerokin suami, entah kenapa dia serangan jantung, meninggal si istri. Husnul khotimah nggak? Sedang bakti sama suami nggak? Sekarang kalau dibalik, suami digerokin sama istrinya, suaminya yang meninggal, istrinya tersangka itu. Ngeroknya pakai apa? Nah, jadi itu terakhir. Nah ini nih, kita manusia punya kejenuhan. Maka supaya harmonis, sediakan waktu khusus berdua. Seperti tadi nasihat supir truk apa? Di jalan memang harus hati-hati, tapi yang di dalam hati ajak dong jalan-jalan. Paham? Pergilah habis ngaji berdua. Ini bapak ngajak istri makan di luar di teras mulu itu. Bukan. Keluarlah. Di sini kan banyak. Saya udah survei di depan dalam itu ada sop iga Panglima ya. Belum tahu ya? Yang di sini aja nggak hafal. Benar Bu? Ya itu. Jadi itu punya waktu khusus berdua. Kalau memang bokeh di rumah, anak-anak suruh keluar main. Kunci pintu. Tuh, masuk gerasi, siapin selang, semprot-semprotan. Bapak Ibu, ada hadis istri Nabi Aisyah bilang, kami pernah mandi berdua Rasulullah dalam wadah yang sama. Tuh. Karena Ibu seberapa sering mandiin suami? Saya udah tahu jawabannya, nunggu sakit. Benar? Saksi korban ini. Ayo. Seharusnya lagi sehat saling memandikan, boleh nggak? Ini udah sakit melayaninya KW, makanya suami yang sakit lebih senang dirawat di mana? Karena ada siapa? Ada siapa? Iya, coba tanya udah 2 minggu, Mas udah boleh pulang belum? Belum. Itu ya. Jadi waspada. Udah ya, 5 langkah ya. Dalam berumah tangga, nggak rubah mindset kita bisa. Jangan belum apa-apa udah pengen cerai, pengen talak, jangan ya Pak ya. Sudahlah, sabar ya Pak. Sampai kapan sabar? Sampai kapan sabar? Lagi ngaji nggak ada batasnya, bubar ngaji. Ayo. Jangan. Nah barangkali itu karena tepat sudah jam 11:30 ya. Baik, inilah bahasan. Saya sedikit memberi pengalaman dan motivasi. Intinya apa tadi? Anda bergantung pola pikir Anda. Maka rubahlah. Jangan pesimis, optimis. Usaha optimal, tawakal. Cari jalan-jalan yang mempermudah urusan kita. Berdoa, sakit, bersodako, bantu orang, gitu ya. Baca Al-Quran, hadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita tergolong bahagia fid dunya wal akhirah. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu? Kalau ada keluh kesah nanti minta nomor sama Ustaz Nur Rahman. Silakan.
Baik jamaah sekalian, inilah sekali lagi kebenaran milik Allah, kesalahan milik saya dan kita semua, semoga dapat ampunan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pakai pantun penutup, boleh? Catat ya. Baik, makan keripik di pinggir sawah. Hati-hati jangan sampai terjatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D tadi mau nanya ya? Tadi nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sholat itu jauh daripada khusyuk, Ustaz. Gimana caranya supaya kita sholat? Terus saya kerja dulu di perusahaan, ada utang piutang, Ustaz. Setelah itu perusahaan itu bangkrut. Setelah saya punya dana, saya mencari, Ustaz, nggak ada ketemu, Ustaz. Gimana caranya saya melunasi utang-utang yang telah saya lakukan, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Pak. Ya. Baik. Silakan Ustaz. Saya tangkap Pak D ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat khusyuk ya. Baik. Tentu kita sama-sama ingat di kitab panduan sholat sesuai tuntunan Nabi. Resep khusyuk Nabi bersabda, "Idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwadda'in." Hadisnya pendek. Artinya bila kamu ingin menegakkan sholat, ya, supaya khusyuk, anggaplah seperti sholat orang yang mau berpisah. Mana? Ya iya, itu sholat terakhir. Insya Allah tuh, walaupun gak 100% ingat lagi. Tahu nggak? Jawabannya itu, nyadar itu. Selama ini ngelantur tuh Pak. Roman sudah menyebutkan boro-boro hafal ini. Baca surah aja ngawur. Awalnya watini wazaitun, pas kalimat illalladzina amanu wa sholati, lompat ala watawasau bil haq. Tawasau bil sabr. Ngaco itu. Ngaco ya Bu? Ngaco. Ya itu. Kita digoda setan, tapi dengan rumus mengingat mati, insya Allah Pak, balik lagi. Jadi anggap yang terakhir, ingat akhirat, itu aja. Kenapa kalau dunia merayu istri bisa? Bu tahu rayuan suami Bu? Bu, hafal nggak Bu? Saya hafalin itu. Kau memang bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Kalau istri cerdas nanya, "Aa kamana wae muter-muter eneng terakhir," gitu. Jadi kalau sholat ingin khusyuk, anggap yang terakhir. Yang kedua tentang kewajiban. Ya, utang piutang. Surah terpanjang Al-Baqarah 286 ayat bukan? Dan di dalamnya ada ayat terpanjang. Ayat berapa? 282, sebelah kiri itu satu halaman full. Tentang apa Bu isinya? Utang piutang. Suruh catat gak? Nah makanya itu jadi perhatian kita. Nah sekarang sudah terjadi, berupaya optimal. Misalnya kita berutang sama si fulan, sudah pensiun lagi, nggak ketahuan di mana. Cari tahu, cari ahli warisnya, kembalikan uangnya. Kalau juga memang tidak diketahui, sudah sejumlah uang hak dia sumbangkan dalam kebaikan dengan niat pahalanya buat siapa? Si fulan. Itu yang utang piutang. Bagaimana yang mahasiswa nih dulu? Makan di warteg. Harmaji Ustaz, dahar 5 ngaku sih. Harmaji tuh. Dahar 5 ngaku tembak berapa? 4. Sekarang udah ngaji baru ngeh, punya utang enggak? Bayar enggak? Cari enggak ahli warisnya? Berupaya dulu. Karena ada hadis Nabi, seseorang yang semula berhak masuk surga terhambat dengan apa? Waspadalah. Ibu udah lunas Bu? Jilbab, magic jar, blender, mixer. Halo? Lunasi. Jadi itu Pak ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan gitu.
Itu dokter, ada lagi? Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada lagi? Satu lagi? Kita kasih. Satu lagi Satu lagi. Sebelum- Yang terakhir. sebelum take off ini. Sebelum Karena kita zuhur masuk sekarang ke cepat, Ustaz. sesi. Betul. Zuhur cepat. Oke. Kalau nggak ada mungkin kita siap-siap untuk sholat zuhur ya Ustadz. Ya, Kita baik. siap sholat zuhur. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Sama-sama. ada ini lagi tadi pas saya ke belakang ada